Om Santi 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 Om. Asal-usul Pulau Bali selengkapnya dalam Bali Story. Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar himbau kepada masyarakat untuk mewaspadai tingginya intensitas hujan. Setelah buron selamat 11 hari, kakak kandung Mang Jangol, Wawan Kembar, berhasil ditangkap polisi. Kevin Liliana dinobatkan menjadi Miss Internasional 2017. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali menyapa Anda dengan beragam informasi menarik, inspiratif, dan terhangat. Bersama saya Tiffany Alhamid, inilah Net Bali selengkapnya. Siapa yang tidak kenal dengan Pulau Bali? Tidak hanya terkenal di Indonesia, keindahan alam dan budaya Pulau Bali sudah tersohor hingga ke mancanegara. Namun belum banyak yang tahu bagaimana pulau ini terbentuk dan asal-usul nama Bali sendiri. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Menurut legenda, Pulau Bali dahulu merupakan daratan yang menyatu dengan Pulau Jawa. Akan tetapi hingga saat ini para ahli belum dapat mengetahui sejak kapan kedua pulau ini kini terpisah. Menurut beberapa sumber dari kitab Usana Bali dan Babat Manik Angkeran, Pulau Bali dan Pulau Jawa terpisah kala itu akibat meditasi yoga dari Ida Empu Bekung atau yang lebih dikenal dengan nama Dang Hyang Sidimantra, yang merupakan seorang Brahmana atau pendeta asal Kerajaan Daha, Jawa Timur. Menurut cerita, Dang Hyang Sidimantra memiliki seorang anak bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran memiliki kebiasaan bermain judi. Namun karena sering kalah judi, akhirnya Manik Angkeran mempunyai banyak hutang dan akhirnya meminta tolong kepada sang ayah. Merasa kasihan dengan putranya, Dang Hyang Sidimantra memohon bantuan kepada Naga Basuki yang berada di Gunung Agung. Dengan membunyikan genta, Dang Hyang Sidimantra membangunkan sang Naga Basuki yang kemudian memberikannya beberapa keping emas. Pertemuan antara Dang Hyang Sidimantra dan Naga Basuki diketahui oleh putranya Manik Angkeran. Karena didorong kegemaran berjudinya, Manik Angkeran kemudian datang sendiri memohon emas kepada sang naga. Melihat ekor sang naga yang bermahkotakan intan dan beralaskan emas, muncul sifat jahat dari Manik Angkeran. Saat sang naga lengah, Manik memotong ekor Naga Basuki. Lalu Naga Basuki marah dan menyemburkan api hingga membunuh Manik Angkeran. Mengetahui putranya tewas, Ida Empu Bekung memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkannya kembali. Permintaan itu dituruti sang naga, asalkan Empu Bekung dapat mengembalikan ekornya. Lalu, ekor sang naga pun dapat kembali seperti semula dan Manik Angkeran dihidupkan kembali. Setelah hidup, Manik Angkeran diserahkan kepada sang Naga Basuki untuk mengabdi di Gunung Agung.
Ida Empu Bekung kemudian kembali ke kerajaan Daha dengan meninggalkan Manik Angkeran di kaki Gunung Agung. Saat tiba di Tanah Genting, Ida Empu Bekung teringat kembali akan sifat gemar berjudi Manik Angkeran. Untuk mencegah Manik Angkeran kembali ke Daha dan berjudi, melalui sebuah meditasi yoga, goresan tongkat Ida Empu Bekung di Tanah Genting kemudian berubah menjadi perairan. Perairan tersebut kini dikenal dengan Selat Bali, yakni selat yang memisahkan Pulau Bali dan Jawa. Walaupun belum dapat dipastikan kebenarannya, tetapi bukti yang ada saat ini juga sulit dibantah. Di lokasi Dangyang Sidimantra beryoga, sebelum memisahkan Bali dan Jawa kini berdiri kokoh sebuah pura bernama Pura Segara Rupek. Pura Segara Rupek berlokasi di Taman Nasional Bali Barat, tepat di ujung Bali. Lokasi pura berjarak sekitar 2 km dari Pulau Jawa. Selain itu, keturunan Manik Angkeran yang disebut Ngurah Sidemen hingga hari ini pun masih berkewajiban menjadi pemangku di Pura Besakih di kaki Gunung Agung. Sumber lain yakni beberapa penulis Eropa seperti Raffles, Heckman, dan Van Eyck juga membenarkan bahwa Bali dan Jawa dahulu adalah satu daratan. Namun menurut para penulis tersebut, terpisahnya Pulau Bali dan Jawa disebabkan oleh bencana letusan sebuah gunung berapi. Ketiga penulis menerangkan terpisahnya Bali dan Jawa terjadi pada abad ke-13. Raffles menerangkan peristiwa tersebut terjadi dalam tahun 1204 Masehi. Setali tiga uang dengan asal-usulnya, kapan pulau berbentuk palu godam ini disebut dengan Bali tidak ada yang dapat memastikannya. Sumber-sumber historis belum memberikan informasi tuntas mengenai permulaan nama Bali. Ida Bagus Putu Bangli dalam buku Mutiara dalam Budaya Hindu Bali menguraikan tiga nama untuk Pulau Bali yakni Wali, Bali, dan Banten. Ketiga istilah memiliki makna yang sama yakni persembahan. Ketiga nama tersebut paling sering disebut dalam berbagai prasasti yang ditemukan. Dalam prasasti Belanjong yang berangka tahun 835 Saka tertera kata Wali Dwipa. Prasasti Belanjong disebut prasasti tertua yang ditemukan di Bali. Kata Bali untuk menyebut nama Pulau Bali juga ditemukan dalam prasasti Buah Hande berangka tahun 1103 Caka. Sedangkan kata Banten untuk menyebut nama pulau ini ditemukan dalam prasasti Tengkulak A berangka tahun Saka 945. Sebutan Banten ditemukan pula dalam kaitannya dengan nama Raja Bali Kuna yang ditemukan dalam prasasti Langgahan. Raja Bali ini bernama Paduka Batara Sri Astasuraratna Bumi Banten yang dapat diartikan raja ibarat 8 dewa sebagai permatanya Pulau Banten. Bali, Wali, maupun Banten memiliki arti yang sama yakni persembahan. Cerita perjalanan Maharesi Markandeya bersama ratusan pengikutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nama ini. Sesuai dengan petunjuk yang didapat, untuk dapat tinggal di Pulau Bali, Maharesi Markandeya harus melakukan upacara penolak bala yang disebut Pancadatu. Maharesi kemudian mengajarkan kepada pengikutnya dengan melakukan ritual penyembahan surya 3 kali dalam sehari memakai alat-alat berbali atau sesajen yang mengandung 3 unsur meliputi api, air, dan bunga. Lama-kelamaan ajaran agama itu disebut dengan agama Bali dan nama Bali dipakai juga untuk menamai daerah tersebut. Dapat dikatakan asal nama Pulau Bali diartikan sebagai daerah yang melakukan segala sesuatu menggunakan berbali atau sesajen. Hal ini semakin diperkuat dengan bukti bahwa warga Bali sangat identik dan tidak lepas dari sesajen dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar himbau kepada masyarakat untuk mewaspadai tingginya intensitas hujan. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di Net Bali.
Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar himbau kepada masyarakat untuk mewaspadai tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir. Wisatawan maupun pelaku wisata bahari juga dihimbau untuk mewaspadai tingginya gelombang laut yang mencapai 2 meter. Dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan wilayah Bali tergolong tinggi. Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai terjadinya dampak yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, angin kencang, maupun pohon tumbang maupun petir. Berdasarkan data dan analisa citra radar cuaca BMKG, air laut di bagian selatan Bali temperaturnya cukup tinggi yakni 29 hingga 31 derajat Celcius. Adanya pusaran angin di wilayah Indonesia juga berdampak pada adanya penumpukan massa udara di daerah selatan Bali, sehingga kondisi ini menyebabkan pertumbuhan awan yang cukup banyak. Kalau kita lihat perkembangan kondisi cuaca sekarang, ada potensi kejadian bisa siang hingga sore hari karena penumpukan massa udara cukup tinggi, penguapan maksimal juga cukup tinggi di jam-jam seperti itu. Sehingga dengan penumpukan massa udara tinggi, kelembapan cukup tinggi, tingkat jumlah uap air di atmosfer cukup tinggi, maka ada potensi curah hujan juga akan banyak terjadi di antara siang hingga sore hari. BMKG juga menghimbau kepada wisatawan dan pelaku pariwisata bahari untuk mewaspadai tingginya gelombang laut yang mencapai 2 meter lebih khususnya di wilayah Bali Selatan. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Kapal pesiar berbendera Bahama berlabuh di Pelabuhan Industri Celukan Bawang, Buleleng, Bali pada Rabu siang. Kapal pesiar mengangkut hampir 1.000 penumpang wisatawan ini berlabuh di Bali Utara untuk menikmati keindahan alam dan budaya Kabupaten Buleleng. Destinasi wisata di Kabupaten Buleleng, Bali mulai menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara.
Untuk ke-11 kalinya dalam tahun 2017, kapal pesiar memilih berlabuh di Pelabuhan Industri Celukan Bawang. Kali ini, sebuah kapal besar berbendera Bahama yang berlayar dari Singapura memilih berlabuh di Bali Utara. Ini dikarenakan promosi pariwisata di mancanegara yang terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata Buleleng tampak mulai membuahkan hasil. Kali ini kapal dengan panjang 220 meter ini mengangkut wisatawan mancanegara asal Eropa sebanyak 992 orang. Para wisatawan ini pun turun dari kapal untuk berlibur selama 1 hari penuh di Buleleng. Para wisatawan berkeliling Bali Utara dengan menikmati keindahan alam bawah lautnya seperti pemutaran, serta ke sejumlah destinasi wisata menarik di Buleleng. Beautiful. It was here 40 years ago. I think it changed a little bit. It's a wonderful island. Beautiful. We're gonna look at. Going on tour now. Going on tour, yeah. To visit the island. The most beautiful island of the world. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nyoma Sutrisna mengaku, kedatangan kapal pesiar ini sangat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Buleleng. Nantinya semakin lama pariwisata di Kabupaten Buleleng tambah dikenal di mancanegara dan harapannya adalah meningkatkan kunjungan daripada wisatawan mancanegara ke Buleleng. Tidak hanya kapal pesiar Seaboard Anchor yang merapat di tahun ini, namun pada awal Desember tahun 2017 nanti sebuah kapal pesiar yang mengangkut 5.000 wisatawan akan kembali berlabuh di pelabuhan terbesar di Bali Utara ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sebanyak 10 ekor burung jalak Bali kembali dilepas ke alam bebas di hutan Taman Nasional Bali Barat. Dengan banyaknya burung ini di alam dapat membantu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali Barat. Satwa dilindungi yang satu ini hampir berada di ambang kepunahan akibat perburuan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Taman Nasional Bali Barat beberapa tahun silam. Namun berkat kesadaran masyarakat di 2 desa penyangga hutan Taman Nasional Bali Barat, sehingga burung endemik Bali ini pun kini kembali dilepas liarkan ke alamnya. Kali ini Balai Taman Nasional Bali Barat kembali melepas liarkan curik Bali ke alam bebas sebanyak 10 ekor. Sebelumnya pelepas liaran burung jalak Bali ini dilakukan di beberapa lokasi seperti Teluk Berumbun, Blimbing Sari, di Pulau Menjangan, serta kali ini di Labuhan Lalang. Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat Agus Ngurah Krisna Kepakisan menjelaskan, saat ini upaya pelestarian burung jalak Bali ini terus dilakukan. Karena dengan banyaknya burung jalak Bali yang bebas ke alam ini akan menjadi daya tarik bagi turis saat berkunjung ke hutan Taman Nasional Bali Barat. Sekarang ada 109 ekor ada di alam. Dan kami tetap komit untuk menjaga kelestarian burung jalak Bali. Selain itu juga ada dukungan dari pemerintah daerah tentu saja. Kemudian masyarakat desa adat juga, para pihak lainnya itu sangat komit mendukung kelestarian jalak Bali. Namun penyebab langka burung yang satu ini diakibatkan banyaknya hutan di kawasan Bali Barat yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian, sehingga ini sangat mengganggu habitat burung khas Bali ini. Kedepannya pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Buleleng mendorong 2 desa penyangga di kawasan TNBB untuk membuat peraturan adat, sehingga perambahan hutan tidak dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, aturan adat untuk membentengi warga melakukan perburuan pun sangat penting dilakukan. Kami dari pemerintah daerah amat sangat mendukung ya, upaya pelestarian ini. Terus seperti apa yang kita ketahui, memang dari hari ke hari ya, populasi jalak Bali ini semakin menurun, sehingga ada upaya yang harus kita lakukan dalam rangka pelestarian ini. Nah, memang tadi kita mendukung sekali, jadi melibatkan masyarakat penyangga yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat dalam rangka ikut melestarikan populasi jalak Bali yang ada di sini. Kasus perburuan terhadap satwa dilindungi di kawasan Bali Barat pun pernah terjadi pada tahun 2017 lalu. Sejumlah rusa pun ditemukan tewas dan perburuan terhadap satwa jalak Bali.
Namun jika ditemukan masyarakat melakukan perburuan terhadap satwa dilindungi ini pun bisa dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden kita, Presiden Joko Widodo, tidak berhenti beraktivitas semenjak pernikahan anaknya Kahiyang dan Bobi. Sehabis acara pernikahan, Presiden langsung beraktivitas. Pertanyaannya, Presiden apa nggak capek ya? Nah, ternyata Presiden punya jimat andalan loh untuk tetap fit di tengah padatnya agenda. Dan sosok jimat ini muncul di tengah KTT ASEAN di Manila. Kira-kira apa ya jimat ini? KTT ASEAN ke-31 di Manila dimulai sejak Senin. Sebagai negara yang berpengalaman, Presiden Joko Widodo dinantikan kehadirannya untuk memberikan masukan dan langkah strategis untuk kemajuan ASEAN. Bahkan di pertemuan ini ada 11 agenda yang diikuti olehnya. Termasuk pertemuan antara negara ASEAN dan Korea Selatan ini. Menyadari ia harus fit di tengah agenda padat di dalam ruang ber-AC, Presiden Jokowi pun mengeluarkan sesuatu. Dan botol inilah yang jadi kuncinya. Isinya minyak kayu putih. Minyak ini pun dibalurkan dan dihirup untuk membantunya tetap sehat di tengah pertemuan maraton selama 15 jam di PICC Manila, Filipina. Sejumlah pertemuan ini pun menghasilkan keputusan strategis oleh ASEAN maupun pertemuan bilateral Indonesia. Di antaranya, Presiden Jokowi dan Sekjen PBB sepakat mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. Setelah buron selama 11 hari, kakak kandung Mang Jangol, Wayan Kembar, berhasil ditangkap polisi. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini talk show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Setelah buron selama 11 hari, kakak kandung Mang Jangol, Wayan Kembar, berhasil ditangkap polisi. Wayan Kembar ditangkap di sebuah rumah di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu dini hari. Berakhir sudah pelarian semua DPO tersangka penyalahgunaan narkoba yang sempat buron saat terjadi penggerebekan di rumah Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Mang Jangol. Hanya berselang 2 hari pasca penangkapan DPO Jorogede Komang Swastika alias Mang Jangol, tim gabungan Polresta Denpasar dan Polda Bali berhasil menangkap DPO Wayan Suwandana alias Wayan Kembar yang merupakan kakak kandung Mang Jangol. Wayan Kembar ditangkap di lokasi persembunyiannya di sebuah rumah di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu dini hari.
Untuk mempermudah proses penyidikan, kakak beradik ini ditempatkan di sel tahanan yang berbeda. Mang Jangol ditahan di Makobrimob Polda Bali, sedangkan Wayan Kembar sementara ditahan di Polresta Denpasar. Ya, sementara masih dilaksanakan pemeriksaan secara intensif. Beri waktu kita juga 6 hari ya untuk berkaitan dengan apa hubungannya nanti dengan saudara Jero Jangol dan juga apakah dia juga menggunakan atau juga terlibat dalam jual beli narkotika. Sebelumnya pada Senin 6 November 2017, istri pertama Mang Jangol berhasil ditangkap di rumah istri keduanya di Kabupaten Jembrana. Kemudian berselang 1 minggu, tepatnya Senin 13 November, Mang Jangol berhasil ditangkap di sebuah kandang sapi milik sepupunya di Desa Payangan Gianyar. Pada 4 November lalu, tim gabungan Polresta Denpasar Polda Bali menggerebek rumah Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali alias Mang Jangol di Jalan Batanta, Denpasar. Petugas berhasil mengamankan 6 orang tersangka dengan barang bukti puluhan gram sabu, senjata api, dan senjata airsoft gun. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Seorang anggota Brimob Polda Papua tewas dan seorang lain yang luka akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Papua. Jenazah telah dievakuasi ke rumah duka di Kabupaten Timika melalui jalur darat. Suasana haru mewarnai kedatangan jenazah Brigadir Firman di rumah duka di kawasan Kuamki Baru, Kabupaten Timika, Rabu siang. Firman merupakan anggota Brimob yang tewas setelah baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Rabu dini hari. Jenazah langsung dievakuasi melalui jalur darat dari Kabupaten Mimika. Atas jasanya, Firman mendapat kenaikan pangkat menjadi Bribka Anumerta. Firman meninggalkan seorang istri yang sedang hamil 6 bulan dan seorang anak perempuan. Firman serta seorang rekannya anggota Brimob Detasemen B Polda Papua tertembak saat patroli di Mile 69 Distrik Tembagapura. Firman tewas di tempat akibat diterjang timah panas di bagian punggung. Sementara seorang rekannya Bribka Yongki Rumte yang juga tertembak masih dirawat intensif di Rumah Sakit Tembagapura. Polisi meyakini pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan kami yang ada di lapangan, setelah melakukan olah TKP dan melakukan perlawanan waktu itu, ya, terus kemudian menelusuri dari jejak-jejak para pelaku. Hari pagi tepatnya pada pukul 03.50 terjadi kontak tembak kembali dan kita turun 1 dan 1 dirawat di rumah sakit. 2 pekan belakangan, sejumlah teror terjadi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Papua. Beberapa kali aksi penembakan terjadi, kelompok ini juga menyandera sekitar 1.300 warga di Desa Kimbeli dan Desa Banti. Rifan Donai melaporkan untuk NET. 2 minggu pelaksanaan operasi Sikat Agung, Polresta Denpasar berhasil mengungkap sebanyak 32 kasus pencurian dengan total tersangka 29 orang. Operasi Sikat Agung 2017 yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Selama operasi Sikat Agung yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 15 November 2017, jajaran Reskrim Polresta Denpasar berhasil mengungkap sebanyak 32 kasus pencurian. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan total 29 tersangka, 2 diantaranya perempuan. Sementara 1 orang harus ditembak kakinya karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Seluruh tersangka ini terlibat tindak pidana pencurian yang berada di wilayah Polresta Denpasar. Operasi Sikat Agung 2017 dilakukan untuk memberantas kasus-kasus pencurian. Kita sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan, yaitu TO-nya 6 dan terungkap menjadi 29 dengan 32 tersangka. Di mana kasus curanmor ya, ada 4 pelaku ya, curanmor. Kemudian kasus curas ada 6 orang atau 6 pelaku. Kemudian curat ada 11 orang dan pencurian biasa ada 8 orang. Jadi semuanya total menjadi 32 TKP. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti 1 unit mobil, 3 sepeda motor, 33 HP, 2 laptop, dan sejumlah barang bukti lainnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. "14 hari pelaksanaan operasi Zebra Agung, jumlah pelanggar lalu lintas meningkat. Tingginya pelanggaran menyebabkan pemohon SIM di Polres Klungkung meningkat tajam.
Selama 14 hari pelaksanaan operasi Zebra Agung, Satlantas Polres Klungkung menindak 1.000 lebih pelanggar lalu lintas. Pelanggaran didominasi oleh kendaraan roda 2 dan truk pengangkut barang. Selain kondisi kendaraan yang tidak lengkap, sebagian besar pelanggaran yang terjaring biasanya tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Kanit Raja Wali Satlantas Polres Klungkung mengungkapkan, secara umum pelaksanaan operasi Zebra Agung di Kabupaten Klungkung berjalan lancar. Meski banyak ditemukan pelanggaran, namun tingkat kecelakaan lalu lintas nihil. Lebih banyak pesepeda motor yang terlibat kecelakaan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata pesepeda motor. Kita kerjakan jadi pengendara sepeda motor, itu juga kendaraan angkutan barang, terutama truk. Jadi itu wajib menggunakan lajur kiri. Tingginya tingkat pelanggaran menyebabkan pembuatan serta perpanjangan SIM di Polres Klungkung meningkat. Dari jatah 175 SIM yang dikeluarkan per harinya, semua habis lantaran membludaknya pemohon SIM. Perpanjangan karena mati 2 bulan yang lalu. Kenapa kok baru diurus? Lupa, baru lihat dompet. Operasi Zebra Agung digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia dari tanggal 1 hingga 14 November 2017. Tujuannya untuk menekan pelanggaran serta angka kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Video anak muda yang memberikan minuman keras terhadap satwa di Taman Safari viral. Pihak Taman Safari pun akan melaporkan pelaku ke polisi. Inilah video yang diunggah dalam Instastory pemilik akun Alika. Dalam video, wanita yang juga diduga pemilik akun bersama teman lelakinya memberikan minuman keras ke hewan-hewan yang berada di Taman Safari Indonesia. Video ini pun viral. Tak ayal langsung mengundang kecaman netizen. Salah satu netizen dengan akun Ricardo Sinaga memposting wajah pemilik akun Alika. Selain memention Instagram @alika dan @philipbondi sebagai terduga pelaku, Ricardo juga memention Taman Safari Indonesia serta Presiden Joko Widodo. Di dalam akun Ricardo Sinaga, ratusan netizen mengecam para pelaku. Salah satu di antaranya akun artis Naysila Mirdad yang menyampaikan kemarahannya. Sementara itu, pengelola Lembaga Konservasi Ex Situ Taman Sari Indonesia tengah menyelidiki dan akan melaporkan pengunjung pemberi minuman keras itu kepada polisi. Selain melanggar aturan kunjungan, pelaku juga telah melanggar undang-undang. Kami upayakan langkah-langkah hukum terhadap pelaku yang memberikan minuman keras tersebut kepada satwa-satwa kami. Itu kami sudah melakukan SOP yang antara lain dengan memberikan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan secara tertulis, baik di brosur yang diberikan kepada setiap pengunjung. Hingga saat ini, tim medis Rumah Sakit Satwa Taman Safari masih memeriksa sejumlah satwa yang diberi minuman keras tersebut. Belum diketahui apakah mempengaruhi kesehatan maupun tingkah laku hewan. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET. Saat lagi kita akan mengikuti berbagai informasi dari dunia sepak bola. Jadi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali cedera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air.
Iya, masa betul. sih? Itulah dia. Kayak air ya. Iya. Ya Firza ya. This is water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yang stay funky. Stay funky. Persiapan Piala Dunia 2018 Rusia sudah hampir rampung. Seluruh stadion yang akan dipakai untuk perhelatan sepak bola terbesar di dunia ini siap menggelar partai-partai keren tahun depan. Yuk langsung aja kita lihat bagaimana megahnya stadion-stadion yang disiapkan Rusia untuk Piala Dunia. Sejak ajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018, Rusia tunjukkan keseriusannya untuk menggelar pesta terbesar sepak bola dunia tersebut. Tak main-main, Rusia membangun 13 dari 14 stadion yang diproyeksikan sebagai venue di Piala Dunia 2018 nanti. Uang lebih dari 10 miliar dolar Amerika atau setara 133 triliun rupiah mereka habiskan untuk pembangunan ini. Stadion-stadion ini pun nantinya akan masuk dalam jajaran stadion elit di benua biru. Kemegahan stadion Rusia ini 4 diantaranya telah digunakan dalam ajang Piala Konfederasi lalu. Dimulai dari Stadion Spartak. Stadion yang awalnya akan dibangun pada 2007 ini rencananya akan memiliki kapasitas 35.000 penonton saja. Namun setelah masuk dalam proyeksi salah satu stadion yang akan digunakan pada Piala Dunia 2018, stadion ini alami perubahan kapasitas menjadi 45.000 penonton dan baru mulai dibangun pada 2010 lalu. Pembangunan stadion yang juga merupakan markas Spartak Moskow ini memakan waktu selama 4 tahun, sebelum akhirnya diresmikan pada tahun 2014. Stadion ini pun jadi stadion kedua di kota Moskow yang akan menghelat gelaran Piala Dunia 2018. Stadion Olimpiade Vis. Stadion yang awalnya bukanlah dibangun untuk Piala Dunia ini merupakan stadion yang dipersiapkan untuk Olimpiade musim dingin 2014 dengan atap tertutup. Namun setelah jadi bagian dari Piala Dunia 2018, stadion ini berubah menjadi stadion terbuka dengan kapasitas 47.000 penonton atau 7.000 lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kemegahan tersebut, stadion ini habiskan dana sebesar 779 juta dolar Amerika atau 10 triliun rupiah. Olimpiade Vis Stadium juga nantinya akan jadi stadion terbesar ketiga di ajang Piala Dunia 2018. Selanjutnya ada Kazan Arena yang dibangun pada tahun 2010. Tak heran stadion yang diresmikan pada 2013 ini langsung ditunjuk sebagai salah satu stadion yang akan menggelar Piala Dunia 2018. Karena sejak diresmikan, stadion yang juga jadi kandang Rubin Kazan ini telah berpengalaman menggelar event-event besar. Salah satunya adalah ajang Olimpiade musim panas bagi atlet-atlet universitas yaitu Summer Universiade. Tak sampai di situ, 2 tahun berselang stadion ini juga jadi tempat digelarnya ajang kejuaraan atletik akuatik pada tahun 2015, di mana stadion ini disulap jadi 2 kolam renang dengan kedalaman 50 meter. Dan yang terakhir, stadion ini juga jadi salah satu venue Piala Konfederasi 2017 lalu. Stadion St. Petersburg kadang-kadang jadi salah satu stadion paling megah di perhelatan Piala Dunia 2018 nanti. Stadion yang didesain arsitek terkemuka Jepang Kiso Kurokawa ini mulai dibangun pada 2007 lalu dan diperkirakan selesai pada tahun 2009. Namun di tengah pembangunan, stadion ini alami beberapa perubahan demi memaksimalkan tampilan stadion menjadi lebih megah. Stadion ini pun akhirnya baru bisa rampung 10 tahun kemudian, tepatnya pada Mei 2017 lalu. Untuk membangun stadion dengan kapasitas 68.000 penonton ini, Rusia harus keluarkan biaya kurang lebih 706 juta dolar Amerika atau 9 triliun rupiah. Kali ini kita akan bahas deretan bintang sepak bola Afrika yang mencoba peruntungannya di luar lapangan hijau. Terbaru ada Asamoah Gyan yang menjadi pesepak bola pertama di dunia yang berbisnis di dunia penerbangan. Tapi nggak kalah keren nih, ada pesepak bola Afrika yang punya label usaha rekaman hingga punya saham di tambang emas. Wow! Penghasilan sebagai pesepak bola tak selamanya bisa diandalkan. Menginjak usia di atas 30 tahun, tak jarang pesepak bola mulai melirik terjun ke dunia bisnis di luar lapangan hijau.
Bahkan dari daratan Afrika, sederet bintang lapangan berpenghasilan super mewah kini dikenal sebagai pengusaha sukses. Mantan penyerang timnas Ghana Asamoah Gyan kini menjadi satu-satunya pesepak bola aktif yang terjun ke dunia bisnis penerbangan. Bisnis baru pemain 31 tahun ini bahkan mendapat dukungan dari Presiden Ghana Akufo-Addo setelah dirinya memberikan izin dan lisensi yang dibutuhkan Asamoah. Sebagai pendatang baru di bisnis ini, mantan pemain Sunderland berikan nama nyentrik pada nama perusahaannya. Asamoah resmi perkenalkan nama Baby Jet Airlines sesuai dengan julukan yang identik melekat pada dirinya di dunia sepak bola. Sebagai langkah awal, maskapai Baby Jet Airlines baru akan beroperasi di bidang kargo atau jasa antar barang saja. Andai terus berkembang, barulah Asamoah akan lebarkan sayap bisnis penerbangannya pada bidang jasa penerbangan umum. Tidak jauh berbeda dengan Asamoah, Kapten Timnas Nigeria John Obi Mikel dikenal sebagai pesepak bola Afrika dengan sejuta bisnis. Dari gaji fantastis yang ia terima dari klub China Super League Tianjin Teda, Mikel pun mulai investasikan uangnya di berbagai bidang. Selain terkenal aktif berinvestasi di bursa saham sejumlah perusahaan bonafit Inggris, ex-gelandang Chelsea ini pun besarkan namanya lewat bisnis label rekaman musik bernama Triple M yang ia dirikan pada akhir tahun 2014 lalu. Jauh sebelum Mikel, bintang lapangan hijau asal Nigeria yang juga memiliki bisnis sukses adalah Nwankwo Kanu. Pernah malang melintang di sejumlah klub top Eropa seperti Ajax, Inter Milan, hingga Arsenal ini memulai bisnisnya di penghujung karir sepak bolanya. Aset terbesar Kanu dalam berbisnis adalah Harley Hotel yang terletak di Pulau Victoria, Nigeria. Hotel dan klub malam yang selesai dibangun tahun 2009 lalu mampu meraup keuntungan sebesar 3 juta naira atau sebesar 130 juta rupiah per hari. Selain itu, pemain terbaik Afrika tahun 99 ini juga memiliki yayasan amal bertajuk Kanu Heart Foundation. Organisasi ini bertujuan untuk membantu para penderita jantung dan membantu anak-anak yang kurang mampu di Nigeria. Sepak bola Afrika yang masih aktif dan sukses berbisnis adalah Samuel Eto'o. Pemain asal Kamerun yang kini bermain di klub Turki Antalyaspor tersebut memilih dunia fashion sebagai bidangnya sejak tahun 2015 lalu. Mantan bintang Barcelona dan Inter Milan ini merilis brand fashionnya dengan nama Samuel Eto'o 9. Saat ini produk milik Eto'o pun telah tersebar di berbagai negara Eropa seperti Spanyol, Rusia, Portugal, hingga Inggris. Bisnis tak kalah eksentrik kini tengah digeluti pesepak bola senior asal Pantai Gading Didier Drogba. Pemain yang pernah mengantar Chelsea merebut titel Liga Champions musim 2011-2012 menjajal peruntungannya dengan berbisnis emas. Tak tanggung-tanggung sejak tahun 2013 lalu Drogba membeli 5 saham tambang emas sekaligus di Pantai Gading. Tujuan Drogba berbisnis emas tidak hanya mencari untung semata. Lewat investasinya, Drogba memiliki misi besar untuk coba membantu stabilitas ekonomi negaranya yang tengah merosot kala itu. Selain itu, Drogba pun mulai lebarkan sayap ke Amerika untuk tanamkan modal usahanya dengan membeli klub sepak bola Phoenix Rising yang berkompetisi di kasta kedua Major League Soccer. Menabung uang receh selama 2 tahun, warga Magetan bisa beli motor sport seharga 64 juta rupiah. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya.
Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintasi Maju. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Menabung uang receh selama 2 tahun, warga Magetan bisa beli motor sport seharga 64 juta rupiah. Niat kuat dan keyakinan ini menghebohkan warga dan kisahnya pun menjadi viral. Ini dia motor sport 250 cc yang dibeli oleh Eko Margono. Motor sport impian sejak masa remajanya ini kini bisa dimiliki. Dikendarainya dengan bahagia. Bangga kini dirasakan sebab membeli motor ini dilakukan dengan niat dan jerih payahnya. Ya, bersama istrinya Ernawati, warga desa Tamanaru Magetan ini sejak tahun 2015 sudah menabung uang koin hari demi hari. Eko dan Ernawati sudah 5 tahun membuka usaha jual daging dan penggilingan daging untuk para penjual bakso di kampungnya. Per hari usahanya beromset 3 juta rupiah. Dan sebagian adalah uang koin. Maklum, pelanggannya adalah penjual bakso pentol keliling sekolah. Uang koin itu dipisah dan disimpan pada bak air di rumahnya. Terkumpul keping demi keping, uang koin terus menggunung. Hingga terkumpul senilai 32 juta rupiah. Kalau tiap hari kita menghasilkan koin itu kita dari penggilingan bakso yang ada di Parang. Uang koin kita mendapatkan dari pelanggan, misalnya pelanggan tersebut itu kan hasilnya dari koin, dari penjualan pentol-pentol itu. Tanpa ragu, dengan mobil keduanya berangkat ke dealer Ponorogo bersama tumpukan uang koin berbungkus plastik. Tujuannya satu, membeli kendaraan impian, motor Kawasaki Ninja 250 cc. Pihak dealer motor pun tak menyangka akan kedatangan pelanggan yang membawa tumpukan uang koin. Bahkan, mereka harus mengerahkan seluruh karyawan untuk menghitung uang puluhan juta rupiah berbentuk koin. Uang total yang diberikan kepada saya yang koin itu sekitar 32 juta 700 untuk pembelian Ninja tersebut. Untuk motor sendiri harga berapa, Pak? Untuk Ninja yang biasa yang 250 Fi sekitar harga 64 jutaan. Pasangan suami istri ini tak menyangka aksi mereka jadi viral. Kini kehidupan sehari-hari keluarga Eko Margono terus dijalani dengan sederhana. Bahkan hingga kini mereka terus menyisihkan tabungan uang koin senilai Rp200.000 dari usahanya. Mereka yakin menabung itu baik, menjamin masa depan meski dari uang koin sekalipun. Hendras Rakastiawan melaporkan untuk NET. Ada info menggembirakan untuk Indonesia. Putri Indonesia Lingkungan Hidup 2017, Kevin Liliana, dinobatkan menjadi Miss Internasional 2017. Yeay! Kevin mengalahkan lebih dari 60 wanita dari berbagai negara dan menggantikan Miss Internasional 2016, Kylie Verzosa, yang berasal dari Filipina.
Mengharumkan nama Indonesia di Jepang, Kevin Liliana memenangkan ajang Miss International 2017 di Tokyo Dome City Hall, Tokyo, Selasa waktu setempat. Kevin menggantikan Miss International 2016, Kylie Verzosa yang berasal dari Filipina. Gadis kelahiran 5 Januari 1996 ini mengalahkan 4 kontestan lain yang masuk dalam 5 besar Miss International 2017, yaitu Venezuela, Australia, Jepang, dan Karakau. Kevin mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan masyarakat Indonesia. Just like a dream come true for me. I thought I wouldn't make it, but thank you so much, Miss International Organization, for giving me this opportunity. I will spread the peace and world understanding, also cultural exchange to the world through Miss International Organization. Arigatou gozaimasu. Indonesia, we did it! Selain gelar Miss International 2017, Kevin juga membawa pulang gelar sebagai Miss Best Dresser. Indonesia, congratulations. Ia mengenakan gaun rancangan desainer Ivan Gunawan. Gaun ini dinilai juri sebagai gaun terbaik dengan keindahan yang mempesona. Gaun yang dipakai Kevin dinamai Thalassa Mother of Sea. Warna biru mendominasi gaunnya. Tak heran sebab Ivan Gunawan terinspirasi dari keindahan laut Indonesia. Mutiara dan berlian yang tersemat di gaun Kevin ini melambangkan kekayaan alam Indonesia sesungguhnya. Ivan Gunawan pun mendesain detil, layer demi layer seolah ombak yang membuat Kevin Liliana tampil anggun bak seorang ratu di perhelatan Miss International 2017. Kevin Liliana juga sempat tampil memukau dengan penampilan gaun nasional. Mengambil tema kearifan lokal, Kevin memamerkan desain kostum pedagang jamu. Dominasi warna ungu bergradasi warna emas dengan sentuhan khas Indonesia membuat Kevin tampil unik. Apalagi ia juga membawa botol-botol jamu berdesain khusus. Namun sayang gelar Miss National Custom dimenangkan oleh Miss Jepang Natsuki Tsutsui. Gaun nasional kimono dinilai juri sebagai gaun spektakuler dengan detail ala Jepang yang memukau. Bravo Indonesia, bravo Kevin Liliana. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali dan jangan lupa untuk subscribe tayangan-tayangannya. Setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Rocktober Vetia Pakraki. Band kece asal Buleleng ini akan membawakan lagu dengan judul Takut Kehilangan. Nah, bagi kalian yang mempunyai video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Tiffany Alhamid, matur suksma, Om Santi 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 Om. Jahatin tiang di pikiran tiang membayangkan aneh tuseng-tuseng beli nawang ken-ken rasane yen di pesuma payas joget gitu masene rasa yang beli tiang seakan takut beli masih takut kehilangan beli tiang ni seakan sayang seakan takut kehilangan beli deh bagus ne jani kalang tiang beli nesa
masih takut kehilangan adine jagek ne jani